Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Gua harap kalian semua baik-baik saja dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar serta berdiskusi dan juga membahas tentang seekor kuda yang cikal bakalnya nanti itu menginspirasi menjadi sebuah kalimat. Jika kalian ketahui belakangan ini, pacuan kuda Indonesia itu mendapatkan lonjakan popularitas baik dari segi penonton, baik dari segi peminat dan juga yang lain-lain. Itu disebabkan karena satu game yang belakangan ini sedang viral ya guys ya. Ya, jika kalian main juga itu nama gamenya Uma Musume. Gamenya itu sudah 4 tahun berjalan di server Jepang dan baru saja dirilis di server global pada bulan kemarin ya. Baik, bagi kalian yang merupakan seorang player game tersebut, mungkin kalian tidak asing dengan kata-kata seperti berikut. Ya, kata-kata tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah Eclipse first, the rest nowhere. Untuk artinya, apakah kalian mengerti? Ini gue jelasin berdasarkan dengan penjelasan gue sendiri ya. Oke, jadi seperti yang kalian ketahui, kata-kata ini kan terinspirasi dari seekor kuda yang itu dulu tidak terkalahkan guys. Kuda tahun 1700-an. Itu selama balapannya tidak terkalahkan. Akhirnya muncullah kata-kata kalimat tersebut, Eclipse first, the rest nowhere, yang maknanya kita itu supaya menjadi fokusnya. Maksudnya kita dituntut untuk menjadi fokus terhadap diri sendiri, melaju sekuat mungkin tanpa harus menghiraukan yang lain guys. Jadi bahasanya kita fokus untuk tujuan kita sendiri sampai-sampai yang lain itu tidak diperhatikan lagi oleh orang. Dan begitu juga pada kuda tersebut. Kenapa kalimat ini berasal dari kuda tersebut yang bernama Eclipse? Kenapa kalimat tersebut bisa muncul terinspirasi dari kuda tersebut? Jadi jika kalian ketahui, sebentar ya, ini kita buka sedikit referensi kecil supaya lebih jelas. Oke, bisa kalian yang lihat di sini ya. Ini kita pakai Wikipedia saja karena supaya lebih mudah dimengerti. Gua juga pakai yang versi Inggris supaya untuk menghindari error dan mistake seminimal mungkin. Oke. Jadi di sini Eclipse dalam kurung horse. Berarti dia kuda. Oke, dijelaskan bahwa Eclipse ini ya bisa kalian lihat lahir pada tanggal 1 April 1764. Dan kemudian meninggalnya 26 Februari 1789. Berarti ada sekitar 25 tahun dia hidup di dunia ini. Oke. Was undefeated. Oke, berarti seekor kuda yang tidak pernah terkalahkan pada abad ke-18. Oke, British Thoroughbred Racehorse berarti pacuan kuda Inggris ya guys, yang memenangkan 18 balapan including 11 King's Plate. Ini gue kurang tahu dia. Ini mungkin nama balapannya, ini mungkin nama balapan saat itu ya. Oke, dia ikut serta dalam balapan sebelum British Classics Race. Oke, berarti Eclipse ini sudah memulai balapan itu sebelum adanya Triple Crown-nya Inggris ya guys. Sebelum adanya perlombaan klasik Inggris, Liga Inggris. Oke. Oke, dia juga banyak diasumsikan sebagai kuda balapan terbaik pada masanya. Oke, sampai ada muncul kalimat yang terinspirasi dari dia, Eclipse first, there is nowhere. Nah, ini kenapa? Biar gue jelasin ya guys. Ini kan berdasarkan namanya nih, Eclipse, berdasarkan dengan nama kuda tersebut. Nah, jadi bisa kalian lihat di sini recordnya itu
18 start, 18 win. Berarti 18 kali balapan, 18 kali menang. Kalian bayangkan itu? Berarti kan win rate-nya itu 100%. Nah, dikatakan bahwa pada saat itu setiap kali balapan Eclipse ini selalu mendominasi pertandingan, guys. Dia dari awal sampai akhir itu gak pernah terkejar sama sekali. Bahkan sampai jaraknya antara dia dengan kuda kedua itu sampai nggak nampak, guys. Sampai ibaratnya dia ini berlari sendiri gitu. Nah, makanya muncullah ekspresi kalimat Eclipse first there is nowhere ini. Kenapa? Karena Eclipse ini selalu menjadi yang pertama. Sampai-sampai kuda yang lainnya, the rest-nya, itu nowhere, guys. Maksudnya itu kuda balapan lainnya itu sampai-sampai nggak dianggap bahwa mereka juga ikut balapan gitu. Saking cepatnya Eclipse ini berlari. Oke? Dan ini juga kemudian menjadi frasa kalimat yang bisa digunakan untuk selain konteks dalam ini. Misalnya kayak jika kita fokus dalam belajar atau jika kita fokus dalam kegiatan kita, skill kita, mungkin kita bisa meninggalkan saingan-saingan kita yang lain, guys. Jadi bisa dipakai konteksnya banyak ya. Oke? Oke, dia juga ini Eclipse ini juga merupakan kakek dari segala kuda-kuda yang kemudian nanti merupakan bibit-bibit unggul ya, guys ya. Contohnya ini Northern Dancer. Oke. Jika kalian tahu, ini gue jelasin sedikit ya karena kita bahas Eclipse di sini. Northern Dancer itu salah satu kuda asal Kanada, breednya asal Kanada, yang menjuarai Kentucky Derby di Amerika. Oke, kalau untuk Mr. Prospector ini dia kuda yang menjadi ayah-ayah kuda-kuda yang menjadi bibit unggul nantinya. Dari Mr. Prospector ini lahir juga banyak bibit unggul ya, guys. Nah, Sunday Silence juga begitu. Sunday Silence ini kuda asal Amerika yang kemudian setelah dia retired, setelah dia pensiun dari dunia balapan, dia itu dikirim ke Jepang. Nah, di Jepang itu dia menjadi donatur bahasa. Dia menjadi dia banyak dikawinkan di sana. Jadinya dia menjadi ayah dari banyaknya legenda kuda Jepang yang ada di sana. Contohnya banyak ya, guys. Sunday Silence ini kalian bisa cari sendiri. Banyak kuda-kuda Jepang bibit unggul yang dilahirkan dari Sunday Silence ini. Ya, maksudnya bukan dilahirkan ya. Maksudnya disambung garis keturunannya ya. Soalnya Sunday Silence ini jantan. Oke. Kurang lebih seperti itu, guys. Untuk foto aslinya mungkin tidak ada ya, guys ya. Karena Eclipse ini kuda tahun 1764 yang artinya ini yang artinya ini abad ke-18 ya. Belum ada foto saat itu. Ini ilustrasinya bisa dilihat. Mungkin seperti itu ya bentuknya. Kurang lebih kudanya sedikit kecoklatan, ekornya pendek, baru di kaki belakang sebelah kanannya itu ada putih ya. Ini ikoniknya mungkin. Oke. Oke, asalnya Inggris ya, guys, Great Britain. Dah, ownernya ada 3. Mungkin menurut gue ini sempat berpindah kepemilikan 3 kali. Oke, trainernya Sullivan. Berarti tiap kuda itu ada trainer, guys. Oke. Recordnya 18 start, 18 kemenangan, plus 7 hits. Ini sedikit gue jelaskan, sebenarnya gue nggak terlalu ngerti. Hits ini itu format balapan lama, guys. Format balapan tahun lama, tahun jadul lah. Jadi gimana ya? Jadi hits ini dalam satu perlombaan misalnya, hits ini dia ada sekitar 3 atau 4 gitu, atau 2 atau 3. Nah, kuda ini dalam beberapa mile ini harus memenangkan hits itu. Kayak mana ya? Hits ini terdiri dari beberapa mil lah. Beberapa mile. Jika dimenangkan, maka dia akan nambah ke sini. Dan jika banyak hits yang dimenangkan dalam satu pertandingan, maka overall winnernya itu ya kuda tersebut. Oke. Untuk pendapatannya Eclipse ini 2.149
2149 guineas. Guineas ini kalau nggak salah mata uang Inggris lama ya guys ya, berbentuk koin kalau nggak salah. Oke. Nah, jika kita konversikan berapa 2149 guineas ini jika dikonversikan ke masa sekarang? Oke. Ini gua buka ChatGPT ya guys ya. Soalnya ini ya supaya lebih mudah lah ya daripada kita cari lagi converter di online payah dapat. Jadi kita tanya AI saja. Untuk pembelajaran sih tidak apa-apa ya guys ya. Cuman jangan terlalu dijadikan rujukan. Oke. Total earningnya segitu tadi ya guys ya. Jadi berapa satu guinea itu sebenarnya? Satu guinea itu sama dengan 1 pound dan 1 shilling. Dah. Jadi pada akhirnya 1 guinea itu sama dengan 1,05 pound sterling ya guys ya. Dah. Nah, karena pendapatannya si Eclipse tadi itu 2149 guineas, artinya dikali 1,05 pound sterling yang hasilnya 2256,45 pound sterling. Oke. Karena itu pada tahun 1700 jika kita konversikan ke tahun sekarang, maka 2256 pound sterling tadi itu setara 400.000 hingga 500.000 pound sterling zaman sekarang ya guys ya. Berarti kan itu inflasinya melonjak gitu, banyak. Oke, jika kita konversikan ke dolar, 500.000 pound sterling tadi itu kira-kira sama dengan 640.000 US dollar. Oke. Jadi pendapatannya Eclipse itu sekitar 600.000 hingga 650.000 US dollar. Jika kita konversikan ke rupiah lagi, pendapatan totalnya Eclipse tadi itu sekitar 10 miliar rupiah guys. 10 miliar pada zaman itu udah banyak ya guys ya. Zaman sekarang juga udah banyak ya. Oke. Sudah? Kita balik lagi. Kalian bisa lihat di sini major wins-nya. Ini kemenangan besarnya. Banyak tuh beberapa titel yang didapatkannya. Gua juga nggak terlalu ngantri kalau di Inggris karena gua juga baru ngikutin yang di Jepang guys. Oke, untuk secara keseluruhan gitu ya guys ya. Yang gua mau jelaskan sebenarnya tadi kata-katanya. Oke, untuk penjelasan singkatnya mungkin sudah tercukupi. Jika kalian mau belajar lagi tentang dunia perkudaan atau tentang Eclipse ini, kalian bisa search sendiri dengan sumber yang lebih reliable, karena ini gua gunakan Wikipedia untuk pembelajaran dasar. Dan kita di sini dan gua di sini bukan untuk mengajari kalian. Ya, kita di sini untuk saling berdiskusi, saling mengkoreksi, saling belajar. Oke, mungkin sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk video ke depan bisa kalian request kita mau bahas apa. Yang pasti kalau sama gua itu pembahasan kita nggak bakal terlalu dalam guys, karena gua juga bukan seorang expert dalam ahli ini. Gua juga cuman suka sejarah kan gitu. Untuk pembelajaran lebih dalam mungkin kalian bisa browsing sendiri, atau mungkin jika ada kesempatan kita bisa bahas lebih dalam di live stream gua jika gua udah dapat device yang lebih memadai lagi. Mungkin cukup sekian. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Jika ada yang beraktivitas, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa kembali di video berikutnya.